Assalamualaikum Ibu Bapak calon guru penggerak angkatan 10 sekarang ya, yang sedang menjalani tes simulasi mengajar dan akan menjalani tes simulasi wawancara ya, yang telah terjadwal. Mungkin tidak lama lagi akan Ibu Bapak ikuti di sesi-sesi tahap berikutnya ya. Setelah Ibu Bapak semua mengikuti simulasi mengajar, dan selanjutnya Ibu Bapak akan mengikuti sesi wawancara. Jadi berdasarkan peraturan dan bahkan sering diingatkan oleh asesor penguji dari GTK Kemdikbud, itu tidak boleh melakukan perekaman elektronik dan menyebarkan ke medsos ya. Hal ini akan menyebabkan dapat diakses informasi di medsos sehingga itu akan melanggar undang-undang ITE ya, ataupun informasi transaksi elektronik, yang mana ini adalah bersifat privat atau rahasia dan tidak bisa dipublikasikan. Kalau enggak, banyak orang yang sudah merekam dan mempublikasikannya, termasuk saya. Pada hari ini saya bukan bermaksud merekam ataupun mengatakan pada saat saya simulasi mengajar dulu, tapi saya hanya ingin berbagi tips ataupun seputar pertanyaan yang kemungkinan bisa sama persis atau bisa saja seperti itu yang akan ditanyakan nantinya ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya ya seperti terlihat di sini ya, Adi Saputra. Jadi saya berasal dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Jadi alhamdulillah saya sudah lulus dari guru penggerak di angkatan 6 di beberapa waktu lalu. Pada saat ini alhamdulillah juga saya sudah terpanggil dan sedang mengikuti pembekalan calon pengajar praktik angkatan 10 selama 15 hari ke depan nantinya. Jadi Ibu yang telah mengikuti tes simulasi mengajar GP angkatan 10, calon guru penggerak angkatan 10, jadi yang sedang menunggu jadwal tes selanjutnya yaitu simulasi wawancara. Izinkan saya berbagi praktik baik ini, berbagi informasi ini ya, tidak lain ya, saya ya terutama untuk membantu ataupun memberikan informasi terkait, bukan video ketika saya diwawancara. Yaitu saya hanya ingin mengatakan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanya, sehingga Ibu Bapak nantinya dalam menghadapi wawancara itu akan mudah untuk Ibu Bapak lakukan atau persiapkan ya, walaupun pertanyaan nanti tidak sama persis dengan yang saya katakan pada hari ini ya. Sebagai referensi pertanyaan ya, yang harus Bapak Ibu lakukan dalam menjawab pertanyaan asesor yang ditugaskan oleh Kemdikbud atau Pokja PGP nantinya terhadap Bapak Ibu calon CGP semuanya besar seperti ini. Dan ini bukan pertanyaan langsung atau rekaman langsung yang saya hadirkan di sini. Saya hanya memberikan informasi-informasi terkait ya, seperti seleksi nyata dengan asesor sebagai acuan agar Ibu Bapak peserta seleksi CGP nantinya siap dengan kemungkinan-kemungkinan terkait hasilnya. Nanti kita serahkan pada keputusan panitia seleksi CGP ataupun panitia pelaksana ya. Kita hanya berusaha dan selebihnya dari usaha Ibu Bapak sendiri. Langsung saja, karena waktu telah berjalan. Tahapan persiapan biasanya Ibu Bapak dipersiapkan, diingatkan oleh tim penghubung, disiapkan oleh Kemdikbud untuk menghubungi Ibu Bapak melalui WhatsApp kegiatan tersebut. Jadi setelah itu biasanya 15 menit sebelum acara kegiatan dimulai, Ibu sudah, itu mungkin sudah diinformasikan, harus ada di main room atau ruang gaming yang sesuai dashboard di akun SIM PKB Ibu Bapak di portal guru penggerak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setelah itu Ibu Bapak terhubung dengan penguji ya, biasanya ada penguji itu 2 orang, ada yang kadang dua-duanya laki-laki,
ada juga yang campur, kadang-kadang ada ibu asesor atau bapak asesor, itu tergantung nanti di lapangan. Jadi sebelum kegiatan tersebut, para penguji juga akan memperjelaskan tahapan yang akan dilakukan, tahapan wawancara yang akan dilakukan selama lebih kurang 60 menit ke depan, dan para penguji biasanya akan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, ibu bapak persiapkan identitas seperti kartu tanda pengenal atau KTP yang nantinya akan didokumentasi, dan di tahapan perkenalan diri ibu untuk dokumentasi kegiatan tersebut itu wajib ya. Nah, jadi nanti setelah dokumentasi, selanjutnya ibu bapak diminta untuk memperkenalkan diri ya, seperti nama, asal instansi, tempat tanggal lahir ya, dan tugas atau ibu bapak yang ibu lakukan saat ini ya. Jadi di berikutnya kegiatan yang nanti setelah tahapan tersebut dilakukan, asesor akan melakukan pertanyaan seperti terkait tugas ya. Nah, misalnya, hal apakah yang mendorong ibu bapak untuk menjadi bagian atau program dari guru penggerak? Itu biasanya ditanyakan secara detail, jelas. Nah, jadi dalam menjawab, saya pikir ibu bapak telah mempunyai versi jawaban ataupun ilmu yang telah ibu persiapkan, baik itu sesuai dengan yang telah ibu tulis di esai atau isian yang telah ibu unggah waktu seleksi esai dulu ya. Nah, itu boleh seperti itu, boleh tidak sama persis, tapi ibu lebih jelas, lebih terarah, lebih berkembang dalam menjelaskan hal tersebut ya. Selanjutnya, ibu bapak nanti akan ditanyakan terkait, misalnya saya ingin menjadi guru penggerak atau menjadi bagian dari program guru penggerak adalah apa misalnya yang menarik ataupun yang mempunyai bobot sehingga ibu layak menjadi bagian daripada guru penggerak ya. Misalnya ingin menjadi agen transformasi perubahan, ingin menjadi bagian dari program pemerintah yang sedang digalakkan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang saling berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan-rekan, dengan komunitas dan lain-lain. Itu contohnya ya Bu. Jadi ibu bapak bukan berarti itu harus ibu ambil seperti adopsi yang saya bilang ini cuma bayangan ya. Setelah itu hal yang lain, yang kedua ya, untuk mendukung ya hal tersebut di atas seperti yang telah, itu pertanyaan berikutnya biasa. Ini saya ingatkan, asesor itu berhak memotong atau menghentikan penjelasan ataupun informasi yang Bapak Ibu berikan selama informasi itu tidak sesuai atau tidak berjalan seperti yang diharapkan. Jadi asesor akan menghentikan kegiatan tersebut ya. Selanjutnya misalnya di sini ditanyakan lagi ya oleh asesor, untuk mendukung hal tersebut di atas seperti yang telah ibu bapak jelaskan tadi, itu biasanya kira-kira apa kelebihan yang ibu bapak miliki. Ini saya bilang ibu bapak karena ini kan video umum, nah jadi bukan saya asesornya ya, yang Anda miliki untuk mendukung hal tersebut. Jadi ibu gambarkan, tadi ibu sudah jelaskan di pertama saya menjadi guru penggerak begini. Nah yang kedua, untuk mendukung hal tersebut apa yang ibu persiapkan, apa yang mendukung, yang ada potensi dalam diri ibu ini untuk ibu bapak kembangkan sehingga hal tersebut cocok, boleh sesuai dengan esai, boleh di luar esai selama itu berkaitan dengan esai yang telah dinilai dan lulus tahap pertama. Setelah itu di nomor 3 ya, ada pertanyaan lagi terkait pengalaman Anda ya dalam menginisiasi. Menginisiasi di sini yaitu merangkul, menggerakkan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan suatu program atau tindakan yang memberikan dampak nyata bagi pihak lain, misalnya ya teman sejawat kita, lain-lainnya ya. Misalnya ya, kita bilang agar komunitas berkembang ya, tindakan yang saya lakukan yaitu mengembangkan komunitas, menggerakkan praktisi yang ada di sekolah saya
membuat program-program bersama murid saya ataupun komunitas saya juga selalu menselaraskan kegiatan-kegiatan dengan kepemimpinan murid dan lain-lain. Itu terserah, yang penting pertanyaan itu ibu persiapkan dan kembangkan, itu jalannya ya. Setelah itu ya, pertanyaan lagi yang bisa saja terjadi, misalnya terkait pengalaman Anda ya dalam menginisiasi tadi, sudah apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Tadi ibu bapak sudah jelaskan bahwa saya pengalaman terkait menginisiasi, saya melakukan di sekolah, saya melakukan ini, di masyarakat saya melakukan ini, bersama komunitas saya melakukan ini dan ini. Nah, yang mendorong ibu atau bapak melakukan hal tersebut kenapa? Apakah karena sesuatu ataupun bagaimana? Ya biasanya jawaban di sini adalah untuk mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan praktisi agar semakin berkembang dan terus maju, untuk berbagi praktik baik dan komunitas agar pendidikan berjalan dengan lancar dan baik. Itu terserah ibu bapak mau mengembangkan bagaimana. Jadi yang pertanyaan kelima yang biasa juga sering ditanyakan, untuk melakukan perubahan di sekolah Anda, jelaskan pengalaman yang atau situasi apa yang Anda alami. Ya, misalnya kita di sekolah sendiri nih, ibu bapak. Jadi ada pengalaman-pengalaman atau hal-hal lain di mana situasi kadang-kadang bapak alami, ibu alami, itu ceritakan dengan real, dengan keadaan nyata, dengan berkembang dengan baik. Ya, misalnya untuk mewujudkan perubahan di sekolah, saya membuat program yang namanya program apa, misalnya KKG ataupun les remedial siswa ataupun ekstrakurikuler siswa dalam bidang apa dan lain-lain. Itu contohnya ya. Nah, jadi situasi yang Anda alami bagaimana? Ya jelaskan hal tersebut saya lakukan setelah pembelajaran, setelah kegiatan di sekolah saya mengajar, saya terus mengembangkan anak-anak dalam bidang ini, atau guru-guru dalam bidang ini, atau komunitas dalam bidang ini. Jadi dengan begitu, ibu dibawa ke dalam situasi pengalaman. Apa yang Anda alami? Misalnya yang kita alami, kadang-kadang ada siswa yang memiliki daya tangkap agak kurang, kita harus membimbingnya terus, menjadikan karakter dia terus berkembang dan semakin berkembang. Nah, itu kan termasuk yang kita alami. Nah, begitu ya. Terus pertanyaan berikutnya yang biasa juga sering ditanyakan atau muncul. Nah, setelah melalui penjelasan tersebut, jadi yang lain-lain akan ditanyakan jenis pengalaman lain dalam bentuk program yang dilakukan untuk melakukan perubahan di tempat tugas ibu mengajar. Nah, pengalaman lain apa? Ibu ceritakan pengalaman-pengalaman lain yang kira-kira itu di luar kegiatan tersebut yang bisa mendukung ataupun membuat para asesor dan penilai itu menganggap bahwa itu termasuk hal-hal yang ibu lakukan. Nah, itu ya. Setelah itu ditanya kembali, apa hasil dari perubahan tersebut? Maju siswa dari nggak bisa menjadi bisa. Nah, seharusnya begitu jawabannya ya ibu bapak. Jadi yang harus ibu bapak jawab yaitu tadi, program yang saya jalankan itu alhamdulillah berkembang dan berjalan baik, siswa-siswa tersebut sudah pintar, sudah bisa menjalankan proporsinya sebagai siswa dan mampu menjadi pemimpin buat siswa-siswa yang lainnya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi setelah itu mungkin ini tanyakan kembali, pada saat Anda melakukan berbagai program baik di sekolah maupun di luar sekolah atau komunitas, pihak mana saja yang ibu bapak libatkan untuk jalankan program tersebut berjalan dengan baik? Misalnya kerjasama dengan siapa? Ya kalau di sekolah tentunya dengan kepala sekolah, dewan guru, wali siswa, komite sekolah. Kalau di masyarakat ya dengan kelurahan, aparatur desa dan lain-lain. Nah, jadi di situ ibu bapak jelaskan hal apa yang ibu kembangkan, misalnya dengan aparatur siswa, saling bersinergi dan lain-lain ya. Seperti itu contohnya. Jadi setelah itu asesor, nah kan itu sudah habis di giliran pertama asesor atau penanya pertama biasanya, karena asesor kedua yang akan menanyakan. Di asesor kedua biasanya tidak akan banyak lagi memakan waktu kalau sudah berjalan dengan alur dengan baik di tahap keduanya. Jadi di asesor kedua biasanya bertanya sedikit atau menggali lagi potensi yang belum dia dapatkan atau temukan di penanya pertama atau asesor pertama tadi. Dia hanya ingin mendapatkan kompetensi ataupun yang belum dia ketahui tadi. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi setelah itu asesor kedua ini akan mengambil alih sebenarnya ya, menanyakan hal tersebut ya. Jadi di bagian asesor kedua itu dia hanya menggali potensi-potensi yang ingin digali dari bapak ibu yang tadinya belum habis ibu uraikan. Nah, misalnya jenis pengembangan diri tadi ya, yang ada yang Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi, ya, misalnya pelatihan-pelatihan yang terbaru
yang ibu bapak lakukan. Biasanya itu juga menjadi acuan. Misalnya pembelajaran tes apa setelah ibu mengikuti pengembangan tersebut, pengembangan kompetensi ibu, apa yang ibu lakukan, hal apa saja yang ibu lakukan, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, ya begitu-begitu untuk meningkatkan kompetensi sehingga itu berimbas kepada orang lain. Ya. Selanjutnya hal-hal tersebut ketika sudah berjalan dengan baik dan lancar, waktunya pun sudah habis, saya pikir asesor telah menemukan apa kompetensi yang ada sama ibu bapak dan memberikan nilai apakah ibu layak menjadi bagian untuk mengikuti pendidikan guru penggerak nantinya atau tidak. Jika berhak, dekat ibu menjawab wawancara dengan baik, simulasi mengajar dengan baik, ditambah nilai SI dengan baik, alhamdulillah atau syukur ibu dipastikan insya Allah akan menjadi bagian dari program guru penggerak yang ada di Indonesia ataupun mengikuti nanti pendidikan guru penggerak di tahap berikutnya atau yang sedang. Demikian mungkin hanya hal tersebut yang bisa saya berbagi pada hari ini. Jika informasi ini bermanfaat, bantu teman-teman sebagai praktik baik untuk melakukan berbagi informasi terkait hal-hal apa saja ataupun perkiraan-perkiraan pertanyaan yang akan ditanyakan nanti oleh asesor ibu bapak ya. Begitu saya pikir hanya itu yang bisa saya berbagi pada hari ini. Jika informasi ini bermanfaat, boleh di-share kepada teman-teman khususnya yang mengikuti seleksi CGP. Kalau sudi berkenan, boleh di-subscribe, like, dan di komentar ibu bapak ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah edukasi, konten informasi yang saya bagikan ini hanya berujuk atau sebagai referensi hal-hal yang nantinya kemungkinan ditanyakan oleh asesor. Jadi ini bukan mau melanggar perintah asesor ya. Begitu. Terima kasih, saya akhiri dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat guru bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa ya like, subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.